Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Ya, kali ini saya menemukan satu konten yang cukup menarik dari Search Engine Journal. Ini percakapan langsung antara pemilik website dengan John Mueller, salah satu senior webmaster dari Google langsung. Jadi si pemilik website ini merasa kontennya dicuri atau diduplikat oleh orang lain. Namun ternyata website yang menduplikat kontennya ini peringkatnya berada di atas website dia. Ya, jadi website dia yang diduplikat, tapi ternyata website yang menduplikat tiba-tiba ada di atas peringkatnya. Di atas website pemilik website ini yang diduplikat. Oke, jadi orang ini bertanya, kenapa ini bisa terjadi dan apa solusinya? Ya, jadi solusinya ini bukan dari saya, tapi dari John Mueller selaku senior webmaster dari Google. Ya, jawabannya apa? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Ini pertanyaan dari pemilik situs Muhammad Mehdi Abbas kepada John Mueller bahwa konten aslinya dicuri dan diterbitkan ulang oleh situs website lain. Konten yang dicuri sekarang peringkatnya di bawah konten yang mencuri gitu ya. Jadi peringkat website dia yang kontennya dicuri ternyata ada di bawah peringkat yang menduplikat websitenya dia. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara melindungi situsnya dari pencurian konten dan bagaimana mencegah konten yang disalin ya agar peringkatnya tetap berada di atas konten yang menyalin. Ya, kurang lebih pertanyaannya seperti itu, dan jawaban dari John Mueller adalah kenapa si peringkat website yang menyalin berada di atas ya, yang menduplikat ini websitenya justru peringkatnya ada di atas, yang diduplikat ya, website yang diduplikat justru peringkatnya ada di bawah. Jawaban dari John Mueller adalah ini mungkin karena kualitas dari website. Jadi kualitas website yang menduplikat ini ternyata ada di atas website yang diduplikat. Jadi main perang di kualitas websitenya nih. Karena kalau masalah perang konten, keduanya kan kontennya sama. Kalau dianggap bagus berarti dua-duanya sama, karena konten ini adalah konten yang duplikat. Gitu ya. Sekarang dia perangnya di mana? Perangnya adalah di kualitas websitenya. Si pemilik website yang menduplikat ternyata kualitasnya lebih bagus, jauh lebih bagus menurut Google ya, daripada kualitas website yang diduplikat tadi. Sehingga peringkatnya di atas website yang diduplikat. Justru website yang mencuri ini adanya di atas gitu ya. Seperti itu. Jadi John Mueller mengatakan solusinya bagaimana? Solusinya Anda bisa melaporkannya di Google DMCA. Ya, itu juga pernah saya buatkan video ya. Kalau misalkan konten Anda diduplikat, Anda mau memberikan efek jera, Anda bisa melaporkan di Google DMCA. Hanya saja menurut John Mueller, melaporkan di Google DMCA ini akan masuk ke proses hukum. Ya, akan masuk ke proses hukum, sehingga Anda butuh bukti-bukti yang cukup kuat bahwa konten Anda lah yang diduplikat, konten Anda lah yang dicuri. Karena apa? Karena kan ini posisinya Google sendiri nggak tahu mana konten yang diduplikat, mana konten yang menduplikat. Itu ya, sehingga laporkan di Google DMCA dan akan diproses hukum. Gitu ya. Dan si Google sendiri ketika Anda melaporkan ke Google DMCA, maka dia juga akan memberitahu pemilik website yang diduga menduplikat. Gitu. Jadi misalkan saya menduplikat website Anda, misalkan contoh saya menduplikat website Anda, kemudian Anda melaporkan ke Google DMCA, maka Google pun akan memberitahu saya. Ada yang mengatakan bahwa website saya website duplikat gitu ya, website saya menduplikat atau saya mencuri konten. Seperti itu. Sehingga saya sendiri kalau saya nggak merasa, saya bisa banding. Ya, saya juga bisa mengajukan bukti-bukti. Nanti kuat-kuatan tuh. Bukti mana yang diterima Google, itulah yang akan menang. Ya, website yang kalah, peringkatnya akan hilang. Tapi kalau misalkan Anda merasa, oh enggak, ini memang website saya, artikel saya gitu, memang artikel saya yang diduplikat, saya punya buktinya, silakan laporkan ke Google DMCA. Sehingga nanti website yang menduplikat akan hilang dari halaman pencarian Google untuk kontennya tadi ya. Bahkan yang terparah kalau pelanggarannya berat, bukan hanya kontennya saja, tapi juga websitenya bisa hilang dari halaman pencarian Google. Dan misalkan website saya devriansa.net ternyata yang menduplikat, ya terbukti gitu ya, setelah melalui proses hukum di Google DMCA terbukti, oh saya menduplikat ternyata. Maka website saya devriansa.net ya, konten yang menduplikat tadi bisa hilang dari halaman pencarian Google. Bahkan kalau kasusnya parah ya, kasusnya berat, maka website saya yang hilang. Website devriansa.net dicari untuk kata kunci apapun tidak akan ketemu gitu ya, kalau misalkan memang terbukti. Seperti itu, dan itu akan memberikan efek jera. Tapi dari sini Anda perlu memikirkan matang-matang. Apakah benar-benar Anda punya bukti yang kuat? Ya, Anda harus punya bukti yang kuat dulu gitu, baru Anda ajukan ke sana. Dan ini juga proses hukum ya. Proses hukum kan biasanya ya cukup panjang nanti kan, ya cukup rumit juga. Itu Anda harus pertimbangkan baik-baik.
Itu jadi solusi dari John Mueller adalah melaporkan. Oke Mas, tapi saya nggak mau ribet-ribet gitu gimana ya caranya biar website saya bisa naik lagi. Nah kalau solusi dari saya, John Mueller nggak mengatakan ya, John Mueller hanya memberikan solusi laporkan ke Google DMCA. Kalau solusi dari saya, ketika Anda merasa seperti itu dan ya udahlah saya nggak mau ribet. Ya ini juga pernah terjadi pada salah satu website yang saya kelola. Akhirnya apa? Yang saya lakukan adalah ya udah saya ngalah aja deh, daripada saya melaporkan ribet gitu kan ya. Saya ngalah, saya edit ulang ya artikel yang diduplikat sehingga artikelnya menjadi orisinil lagi. Dan itu terbukti ketika artikelnya saya edit ulang, saya jadikan artikel yang baru lagi, peringkatnya naik lagi. Sehingga mengalahkan website yang tadi menduplikat ya, tadi jadi di atas, peringkat saya naik lagi websitenya. Seperti itu. Karena ini kan masih dianggap duplikat tadi kalau artikelnya sama. Adu kualitas konten. Ketika ada yang melaporkan baru nanti ada yang hilang gitu kan dari halaman pencarian Google. Saya kalau nggak mau laporkan ya udah, Anda ngalah, Anda edit ulang aja. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian masalah di kualitas konten ya, bagaimana agar ini nggak terjadi lagi gitu kan ya. Jadi solusinya kalau udah terlanjur diduplikat ya udah Anda pakai DMCA. Terus solusinya bagaimana agar ini tidak terjadi lagi. Oke, John Mueller mengatakan bahwa kalau Anda tidak mau hal ini terjadi lagi ya, peringkat website yang menduplikat ternyata ada di atas peringkat Anda, maka Anda perbaiki kualitas kontennya. Itu yang dikatakan John Mueller. Bukan kualitas konten, kualitas websitenya. Anda perbaiki kualitas websitenya. Kualitas website apa aja sih? Ya maksudnya mungkin speednya gitu kan ya. Kalau misalkan speednya jelek ya Anda perbaiki speednya. Mungkin user experience-nya. Jika user experience di website Anda buruk ya Anda perbaiki. Mungkin juga dari kuantitas kontennya. Ya tadi kan kualitas ya, bicara kualitas kan sama ini websitenya sama-sama diduplikat atau kontennya sama karena kontennya menduplikat gitu ya. Maka kuantitas posting juga itu penting. Yang tadinya Anda jarang-jarang posting ya Anda mulai rajin posting gitu ya. Seperti itu. Kemudian user experience tadi menyangkut juga dengan berapa lama orang bertahan di website Anda atau user bertahan di website Anda ketika mereka masuk ke website Anda. Itu juga harus Anda perbaiki. Kemudahan navigasinya juga harus Anda perbaiki. Kemudian masalah algoritma IT ya, tingkat kepercayaan itu juga harus Anda perbaiki. Itu semua sebenarnya sudah pernah saya buatkan konten-kontennya. Tinggal Anda cari aja di channel Devri SEO atau di website devriansa.net. Gimana sih cara memperbaiki kualitas si website? Seperti itu. Jadi John Mueller menyarankan Anda perbaiki kualitas website Anda. Dan cara memperbaikinya tentu akan berbeda. Karena setiap website memiliki masalah yang berbeda. Cara mudahnya Anda pertama cek dulu speednya. Kemudian Anda cek Google Analytics. Tadi ya terkait dengan user experience. Berapa lama orang bertahan di dalam website Anda. Ya, berapa waktu yang dihabiskan pengunjung ketika mengunjungi website Anda. Kemudian apakah si pengunjung tadi membuka halaman lain ya. Ketika sudah masuk ke website Anda. Apakah dia membuka halaman lain. Atau dia hanya berhenti di satu halaman aja. Kemudian close. Itu juga akan pengaruh. Kemudian di jadi speed, kemudian user experience, kemudian kemudahan navigasinya. Apakah di website Anda ini sudah mudah navigasinya? Itu Anda perbaiki. Kemudian juga Anda cek apakah sudah memenuhi unsur algoritma IT ya. Adakah Anda buat halaman tentang kami gitu kan ya, yang membuat situs ini memang situs terpercaya untuk niche tertentu gitu ya, untuk niche yang Anda sedang tulis. Seperti itu. Kemudian Anda juga bisa cek di halaman Google Webmaster atau Google Search Console. Adakah halaman-halaman yang error? Kalau ada halaman-halaman yang error, Anda perbaiki. Ya saat ini belakangan hari ya, 1 minggu terakhir banyak sekali tuh laporan-laporan dari website-website yang kami kelola. Ada banyak laporan-laporan error. Yang sebenarnya ternyata ketika saya lihat, wah ini nggak error sebenarnya. Hanya saya update ya. Kemarin saya juga sudah buat videonya. Error masalah main entity gitu ya. Ternyata hanya saya masuk ke kontennya kemudian saya update selesai. Ya artinya nggak error sebenarnya. Seperti itu. Anda lihat dulu. Kalau misalkan ada error, Anda perbaiki kemudian Anda validasi. Itu yang perlu Anda cek sehingga kualitas website Anda akan meningkat. Dan nanti kalau terjadi lagi ada yang menduplikat, ya peringkat yang menduplikat ini tetap ada di bawah peringkat website Anda. Seperti itu. Kemudian satu saran lagi dari saya, kalau Anda menggunakan engine WordPress, Anda bisa menggunakan plugin WP Copy Protect. Walaupun sebenarnya menggunakan plugin ini pun tetap bisa diduplikat, tapi setidaknya memberi efek yang lebih sulit lah. Jadi kalau pakai plugin WP Copy Protect, tulisan Anda nggak bisa di blok gitu, nggak bisa di blok dan nggak bisa di kopas lah. Klik kanan juga Anda bisa larang gitu ya, jadi nggak bisa diklik kanan, nggak bisa di blok dan di kopas. Kalau pakai plugin WP Copy Protect, ya walaupun
tetap bisa kalau misalkan memang si penduplikat tadi ahli IT ya, tetap bisa menduplikat, tapi setidaknya akan jauh lebih sulit daripada Anda biarkan begitu saja. Oke, ya mungkin itu saja ya konten kali ini. Sekali lagi like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.